Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Cut Umi Kalsum dari SD Alizar Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini saya akan mempraktikkan pengajaran materi perilaku tanggung jawab terkait hadis dalam rangka memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kedua tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah cepat memberikan semua itu Pano ya. Oke. Ya, ini kalian telah bentuk menjadi 5 kelompok. Berarti nantinya kita akan ada kerja kelompok. Ya. Siapa masih ingat materi lalu yaitu tentang perilaku mandiri? Apa sih mandiri itu? Bisa melakukan sendiri. Ya, tanggung jawab sendiri. Bisa diulang lagi? Tanpa dibantu orang lain. Ya tadi, kamu apa tadi? Mandiri. Melakukan sesuatu tanpa diingatkan, berarti atas keinginan sendiri. Keren semua jawabannya. Sekarang contoh perilaku mandiri di rumah. Wujud yakin semua, insya Allah 3B semua sudah terbiasa dengan perilaku mandiri. Contohnya A. Apa? Mengerjakan PR sendiri. Berarti maksudnya bisa mengerjakan sendiri atau tanpa diingatkan? Tanpa diingatkan ya. Oke. Ya. Bisa tidur sendiri, iya itu walaupun hal yang sepele, tapi memang ada yang kalau tidur masih ditemani mama papanya, bahkan tidurnya masih sama mama papanya. Ada yang masih seperti itu? Enggak ya? Kalau sudah lebih dari 7 tahun, sebaiknya tidur sendiri tanpa tidak lagi dengan orang tua. Contohnya, ya terakhir ya. Oke, apa contohnya? Cuci piring. Oke, itu kamu lakukan. Contohnya,
Cuci piring. Ya keren banget. Piring sekeluarga atau hanya piring bekas yang kamu pakai? Sekeluarga. Oh keren banget ini bisa ditonton. Pasti mamanya senang banget. Ya. Membersihkan kamar tanpa diminta disuruh. Sering itu dilakukan? Oke. Ya, Masya Allah ini 3B kalian hebat-hebat. Kalian ternyata juga menjadi anak yang sangat mulia, kalian. Oke, nah inilah ketika kita bisa menjadi orang yang mandiri, maka akan muncul daya kreativitas. Yaitu salah satunya ketika kita meraih berdaya tinggi, otak tinggi, pakai kursi nggak teriak-teriak, mama ambilin nggak? Keren, oke. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu perilaku tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Ini memang kita belum pelajari, tapi untuk mau tahu sejauh mana kalian sudah mengetahui tentang perilaku tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Oke. Ketika selesai dirapikan lagi mainannya, tidak ditinggalkan begitu saja. Keren. Oke, lupain air, lalu kita bersihkan sendiri. Jangan perlu manggil mbak ya. Oke. Iya. Makan sendiri, itu lebih kepada mandiri. Ya, tanggung jawab. Misalnya setelah makan, itu kita harus mencuci piring dan gelas. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kamu. Jawab. Ya, karena kamu yang memakai piring dan gelasnya. Jadi tanggung jawab itu adalah ya. Oke, jadi ini intinya. Maksudnya si AI, bahwa melakukan sesuatu itu akan ada konsekuensinya, akan ada akibatnya. Tanggung jawab itu, ya, kewajiban. Tanggung jawab itu adalah bisa melakukan itu sungguh-sungguh. Ketika kita tidak melakukannya, maka akan ada yang namanya konsekuensi akibatnya, ya. Ya, kita akan menyaksikan sebuah film ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masa dalam kepemimpinan Sayyidina Umar terjadi tahun abu. Masyarakat Arab menderita masa pencekliberan. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan mati. Tanah tempat terdengar suara gadis kecil menangis keras. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu untuk mengecek bila penghuninya membutuhkan bantuan. Sesampainya di depan tenda itu, Khalifah Umar bin Khattab pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita, sedikit mengabaikan dan kemudian melanjut. Kemudian Sayyidina Umar mendekati wanita yang sedang mengaduk baki tersebut. Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu? Tanya Khalifah Umar. Wanita itu menjawab, anakku. Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah ia sakit? Tidak, mereka lapar. Sayyidina Umar bin Khattab dan Aslam pun tertegun. Mereka masih tetap duduk di hadapan kemah dengan waktu yang lama. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-aduk isi pancinya. Kemudian Sayyidina Umar kembali berkata,
Apa yang sedang kau masak, hai ibu? Kenapa tidak makan-makan juga masakanmu itu? Wanita itu menjawab, kau lihatlah sendiri. Sayyidina Umar dan Aslam segera menjenguk ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Sayyidina Umar berteriak, apakah kau masak batu? Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi apa belum? Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar. Sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Wanita itu diam sejenak. Kemudian ia melanjutkan, namun apa dayaku? Sungguh, Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya dan membantu wanita tersebut untuk memasak. Masukkan dagingnya dan aku yang akan mengaduknya, kata Sayyidina Umar sembari meniup asap untuk menghidupkan apinya. Setelah masak, Sayyidina Umar pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. Wanita itu pun memanggil anak-anaknya. Kemarilah anakku, ayo kita makan. Sambil melihat mereka makan, Sayyidina Umar duduk tersenyum dalam hatinya. Hatinya merasa lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali gembira. Wanita itu pun berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibandingkan Khalifah Umar. Iya. Membawa gandum sendiri ya. Bu, saya mau Iya. tanya, Bu. Mas Umar itu dia seorang pemimpin ya, Umar bin Khattab ya. Abraham. Gandum sama Gandum itu makanan pokok kayak kita, itu seperti nasi. nasi. Nah, ada tuh gandum. Ya. Umar bin Khattab itu bertanggung jawab atas rakyat. Betul. Jadi seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab. Inilah yang akan kita pelajari. Tanggung jawab itu tidak semata-mata itu muncul begitu saja, tapi mulai dipelajari itu dari kalian itu masih kecil sekarang ini, ya. Tanggung jawab menjaga rakyat. Menjaga rakyatnya itu bagi seorang pemimpin. Nah, oh ya, tapi Jadi Umar bin Khattab sebagai pemimpin, Umar bin Khattab harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jadi kita pun punya tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab kita apa? Ya, Ina. Tanggung jawab kita adalah Belajar, cakap. belajar yang tekun. Ya, itu tanggung jawab kita. Adalah kalian sudah di sekolah kan nih. Apa tanggung jawabnya? Belajar. Ya. Tanggung jawab itu kita nggak Tidak boleh apa? malas. Tidak boleh malas-malasan. Harus semangat, harus sungguh-sungguh. Ya. 3 Ben. Tidak. Bapak lihat sudah bapak tulis. Jadi 3 Ben. Dengarkan buntut ya. Itu materi yang kita pelajari yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Buntut ulang lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an
Iya. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin. Kita semua di sini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Sebagai pelajar, tanggung jawabnya belajar. Sebagai anak, takut pada orang tua. Sebagai hambanya Allah, apa tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap Allah? Sholat, apalagi? Mengaji, ya? Beribadah, ya? Oke, bagus sekali. Nah sekarang, sekarang kita mengerjakan ini. Ini ketua kelompok silakan maju. Satu, kelompok dua, kelompok tiga, masing-masing gambar itu sudah ada tugasnya. Ya, aku boleh lihat di buku ya. Ada di halaman ya, ada di halaman 15. Silakan dicari. Ya. Cari satu-satu, nanti berbagi. Berbagi lagi. Oke, boleh itu. Selain itu apa lagi? Yuk, digali terus. Abraham digali dari teman-temannya. Ditanya lagi kira-kira apa? Ini tanggung jawab terhadap Allah ya. Kita sebagai umat Islam ibadahnya apa aja? Tadi kamu ibadah sholat, mengaji. Gimana? Kalau di bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Wajib ya? Sama pisau? Wajib tapi boleh. Tapi hanya pisau itu wajib. Nah, itu termasuk nggak tanggung jawab kita terhadap Allah? Nah,
Kasih terus ke kelompok kamu. Terus setiap orang harus terima sampai Wujud bilang stop. Berarti itu dia yang akan menjawab pertanyaan Wujud. Menjawab LKPD-nya. Ya, makanya harus LKPD-nya harus lengkap. Siap? Pakai lagu apa tadi kalian pentas? Simpataan. Nyanyi semangat ya. 1, siap yuk, tidak ada lagi menulis. 2, 3. Sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang 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 sifat tokaan matego tego Bawa kertas. ini kita Sini, biar kelihatan. Dibaca pertanyaannya. temukan dan Boleh sambil dulu deh. temukan dan berikan akibat orang yang tidak bertanggung jawab dengan benar. Oke, apa saja orang yang akibat orang yang tidak bertanggung jawab? Tidak memiliki masa depan yang baik. Tidak memiliki masa depan yang baik. Oke, apa lagi? Boleh ditambahkan? Bisa merugikan orang lain. Bisa merugikan orang lain dan pasti juga merugikan diri dia sendiri ya. Oke. Tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Jangan kasih tanggung jawab sama dia. Pasti nggak beres. Loh, sudah tidak dipercaya. Mendapat masalah. Mendapat masalah ya. Oke. Apa lagi? Ya, boleh dibantu. Tidak memiliki kedisiplinan. Karena apa? Karena dia tidak bertanggung jawab, maka disiplinnya menjadi kurang bagus. Oke, lanjut. Dari sini lagi kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Sayang sayang sifat tokaan matego tego gorokan sayang. Baik, dari lempar. Berikan. Lanjut sini. Ada nggak? Mana suaranya? Matego tego gorokan sayang. Ini yang harus pas. Iya. Saya baca pertanyaannya. Saya dengarkan pertanyaannya. Yuk. Yang keras biar bingung. Telaahlah. Iya, ini hadisnya dibaca. Kullukum ra'in. Iya, apa sih maksud hadisnya? Kamu boleh baca atau kamu mau jelasin? Bagus banget. Maksudnya apa hadisnya? Atau mau dibantu? Solusinya? Oke, ya. Maksudnya apa? Oke, ada yang bisa jelasin nggak maksudnya apa? Tidak apa-apa, salah pun tidak pernah juga lagi belajar. Gibran, Alkan, ayo Hajir. Maksudnya apa? Boleh dikaitkan dengan hadis yang tadi kita baca. Ya. Ini menarik sekali. Coba Pak, lebih keras lagi suara kamu. Segala hal yang dilakukan manusia baik kecil maupun besar akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sangka apa yang kita lakukan itu akan bebas dari pengetahuannya Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat, dan pastinya kita akan diminta pertanggungjawabannya. Itu maksudnya setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kita kayak waktunya kita sudah habis. Ya.
tanggung jawab itu? Bertanggung jawab itu menjaga kesehatan. Contohnya menjaga kesehatan untuk diri sendiri ya. Belajar, mengerjakan PR. Potong kuku. Oke, itu untuk diri sendiri. Untuk mau ada membantu dengan kesimpulan apa itu tanggung jawab? Ya, Tanggung jawab itu yang kita harus lakukan. tanggung jawab itu yang harus kita lakukan. Kalian nantinya muncul Bu, saya beri nama sendiri ya. Bu Febri, saya minta tolong ini dong postes. Ya. Postesnya, silakan semua menjawab, hanya jawabannya saja ditulis. Silakan lihat ke layar. Jawabannya saja ya. Jawabannya saja nomor 1. Ya, 1, karena ini kan ganda sama benar salah. 1, A misalnya, 2, B. Jadi terlihat dengan ini nanti di sini. Ini buku tulis yang sudah diberikan. Yuk, silakan tulis. Ya, ini postesnya. Ya, lanjut nomor 1. Bu Febri nomor 1 ini Bu Febri lanjut. Ya lanjut Bu, ini lagi Pak lagi Pak. Ya, sikap melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung. Boleh pakai yang ini folder. Sebentar. Nih, sikap melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung akibat perbuatan sendiri adalah sikap A. Percaya diri. Pak Fajar, lanjut Pak Fajar. A. Percaya diri, B. Mandiri. A. Percaya diri, B. Mandiri, C. Tanggung jawab, D. Jujur. Ayo silakan. Ditulis. 1. Cuma tulis A atau B atau C atau D. Sudah ya? Jawabannya saja. Sikap masyarakat dengan sungguh-sungguh dan berani melakukan akibat perbuatan sendiri adalah sikap. Kata kuncinya adalah sungguh-sungguh sama berani menanggung akibat. Itu perilaku apa namanya? Iya. Oke lanjut. Bapak jangan Rudi adalah siswa kelas 3 SD 05. Setiap hari Kamis dia berangkat ke sekolah lebih pagi karena hari itu jadwal ia dan beberapa teman melaksanakan tiket. Rudi dan teman-temannya saling berbagi tugas. Ada yang menyapu ruang kelas, menghapus papan tulis hingga bersih, dan beberapa tugas lainnya. Maka perilaku Rudi terjadi pada hari Senin mana? A. At-Tuhuri 1 B. Dakma Yuri buka ilama layar rebut. Kullukum rahim wa kullukum mas'ulun. Jadi al-ilmu nuru. Di mana hadisnya? Hadis yang berkaitan dengan ini. Ya, ditulis. Tadi kan kita sudah belajar. Masih ingat nggak hadisnya tadi? Oke, yuk. Nomor 1.
perilaku percaya diri. Ya, nanti materinya masukkan ke dalam Google Classroom, dibaca, dipelajari. Yuk, kita sudah selesai. Siapa yang mungkin